Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Fatihah. Saya dari SMK Negeri 1 Lamongan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan metode PCK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik semuanya. Semoga kita semua di sini dapat menerima pelajaran sampai nanti dan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya yang baik-baik semuanya. Ya, sebelum saya memulai materi selanjutnya, maka saya ingin bertanya tentang materi yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Materi yang kemarin yang sudah saya jelaskan yaitu tentang wirausaha produk kerajinan. Di dalam wirausaha produk kerajinan, yaitu apa saja yang kemarin sudah saya jelaskan yang harus dilakukan. Pertama, perencanaan usaha produk kerajinan. Perencanaan usaha produk kerajinan, betul. Selanjutnya perancangan dan produksi kerajinan. Terus apa lagi? Betul, perhitungan harga jual produk. Selanjutnya media promosi, pastinya media promosi. Yang terakhir yaitu penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan. Nah, dari apa yang harus kita lakukan dalam wirausaha produk kerajinan, maka di dalam perencanaan produk kerajinan kita perlu melakukan beberapa tahap. Ada berapa tahap kemarin? Ada 3. Tahap 1, 2, dan 3. Tahap 1, apa saja yang harus dilakukan? Yaitu pembentukan organisasi. Kenapa kita harus membentuk organisasi? Biar kita tahu pembagian tugas-tugas yang ada dalam dalam kegiatan tersebut. Iya, jadi kita tahu tugasnya ketua, wakil, sekretaris bendahara, tugasnya bagian pemasaran, tugasnya bagian penjualan, tugasnya bagian promosi, dan tugasnya bagian pembuat produk atau tugasnya bagian produksi. Setelah itu kita harus menetapkan target dan strategi. Terus menetapkan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan biaya produksi dan harga jualnya. Setelah tahap 1 kita lakukan, maka kita lanjut ke tahap kedua. Tahap 2 pastinya yaitu kita harus membuat produk. Betul sekali, membuat produk. Terus apa lagi? Membuat atau melakukan quality control, melakukan pengemasan, betul, dan melakukan promosi dalam penjualan dan distribusi. Tahap 1, 2 sudah kita lakukan, maka kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap 3 yaitu evaluasi kinerja dan keuangan. Di sini kita maka perlu membuat laporan evaluasi. Nah, dari tahap 1, 2, 3 dan apa saja yang dilakukan dalam wirausaha produk kerajinan, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada, berarti kalian semua sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang perancangan. Tadi perencanaannya sudah paham, maka kita lanjutkan tentang perancangan dan produksi kerajinan. Nah, dalam perancangan dan produksi kerajinan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini maka kita perlu melakukan yaitu menentukan atau mencari ide produk yang harus kita buat.
Ide-ide produk tersebut bisa kita dapat dari kita melihat banyak orang yang meminati, dari lingkungan yang sekitar kita, atau dari diri kita menyukai produk apa. Nah, setelah kita mencari ide produk tersebut, maka kita bisa rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu proses mengevaluasi ide tersebut. Nah, kita bisa melakukan proses mengevaluasi dari ide produk tersebut yaitu dengan beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu kita sudah mengetahui produknya, maka kita bisa mengevaluasi materialnya. Materialnya di sini yaitu bahan dari produk yang akan kita buat. Ya, yang ketiga yaitu dari teknik. Tekniknya yaitu cara kita membuat produk tersebut. Yang keempat, estetika. Estetika di sini sangat menentukan dari produksi produk kerajinan, yaitu keindahan dari produk yang akan kita buat. Setelah itu, ekonomi. Ekonomi yaitu berapa biaya harga yang harus kita jual kepada masyarakat karena ya estetikanya atau karena lain sebagainya. Yang keenam yaitu penggunaannya. Penggunaan dari produk tersebut digunakan untuk apa dan fungsinya apa. Nah, setelah kita mengevaluasi mengenai ide produk yang kita buat tadi, maka kita perlu prototyping. Prototyping atau membuat studi model. Membuat studi model. Di model tersebut kita bisa lihat dari model-model produk yang mau kita buat, mana yang produk yang paling bagus yang harus kita buat. Yang terakhir yaitu menentukan desain modelnya. Maka kita bisa juga tadi dari melihat studi model tersebut. Ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Kalau tidak ada, maka kalian bisa membuat kelompok dengan membuat kelompok menjadi 6 kelompok. Menjadi 6 kelompok. Nanti dalam kelompok masing-masing kalian bisa berdiskusi menentukan ide produk yang ingin kalian buat. Ya, setelah kalian sudah menentukan ide produk yang ingin kalian buat, maka kalian bisa melakukan perancangan dan produksi kerajinan tersebut. Kemudian kalian bisa membuat perhitungan harga jual produk tersebut, terus media promosi yang akan digunakan, dan penjualan sistem konsinyasi tersebut. Ya, nah, di situ nanti kalian bisa berdiskusi sama teman-teman kalian dalam satu kelompok. Mungkin banyak yang diminati baju, ya. Terus apalagi barang, tempat makanan atau tempat jajan, atau bisa juga tas, ya. Bisa juga tas. Ya, ini tasnya modelnya kayak gimana, desainnya apa, fungsinya apa, bajunya mungkin baju apa yang ingin dibuat, atau tempat kue atau tempat makanan. Nanti bisa juga membuat produknya tersebut dari bahan limbah, mungkin tempat kue atau tempat makanan dari barang limbah dari botol minum bekas, atau dari toples sosis, ya, itu nanti bisa dihias dan lain sebagainya sehingga memiliki estetika.
estetikanya. Ya, silakan kalian berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, nanti kita bisa presentasi ke depan sehingga kita mengetahui dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana-mana produk yang sudah kalian diskusikan tadi yang banyak diminati oleh masyarakat dan kenapa kalian membuat produk tersebut, kegunaannya apa, fungsinya apa, estetikanya bagaimana, cara promosinya bagaimana. Ya. Sudah? Ting. Ya, berhubung belnya sudah berbunyi, maka kita bisa lanjutkan minggu depan presentasinya. Kalian diskusikan ya, nanti pas waktu jam istirahat atau besok. Nah, yang penting besok minggu depan kalian sudah bisa siap untuk presentasi di depan kelas ya. Sekian dulu dari saya materi pelajaran hari ini. Ya, kita sambung lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.